Di dunia preman pensiun, ada banyak tokoh yang ditakuti, ada yang disegani, ada pula yang dikenal karena keberanian dan pengaruhnya di jalanan. Tapi hanya ada satu karakter yang berhasil membuat penonton tertawa setiap kali muncul di layar, meski perannya selalu berada di sisi yang salah. Ia adalah Saep, sang pendiri Akademi Bandung Copet. Sosok yang berbicara layaknya rektor kampus, memiliki murid, program magang, wisuda, bahkan istilah-istilah unik yang hingga hari ini masih diingat para penggemar. Dan kini, kabar yang tidak pernah ingin didengar para penonton itu akhirnya datang. Pria yang menghidupkan karakter legendaris tersebut, Icuk Baros, dikabarkan telah berpulang pada Sabtu, 20 Juni 2026. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga meninggalkan ruang kosong dalam ingatan jutaan penonton yang selama lebih dari 1 dekade mengenal sosok Bos Saep sebagai salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah serial preman pensiun. Hari ini, kita tidak hanya mengenang seorang aktor, kita juga mengenang perjalanan luar biasa seorang pria sederhana dari Cimahi yang pernah menjalani usaha servis kompor, memulai karier dari peran-peran kecil hingga akhirnya menjelma menjadi karakter yang begitu melekat di hati masyarakat Indonesia. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh rekan sekaligus sahabatnya di Preman Pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berkurang ke rahmatullah saudaraku sahabatku. Rektor ABC Bandung, Saep pokoknya nama. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa. Selamat jalan kawan. Salam dari Abah. Dalam hitungan menit, media sosial langsung dipenuhi ucapan bela sungkawa. Rekan sesama pemain, penggemar setia, hingga warga Bandung yang tumbuh bersama serial ini, ramai-ramai mengenang sosok Icuk Baros sebagai pribadi yang rendah hati dan dekat dengan siapa saja. Banyak yang mengatakan bahwa ketenaran tidak pernah mengubah dirinya. Di balik karakter Bos Saep yang penuh akal dan sering membuat penonton geleng-geleng kepala, Icuk dikenal sebagai sosok sederhana yang tetap membumi, meski namanya sudah dikenal luas. Dan mungkin justru kesederhanaan itulah yang membuat karakter Saep terasa begitu hidup. Karena sebelum dikenal sebagai aktor, perjalanan Icuk tidak selalu mudah. Ia pernah mengikuti berbagai proses casting, menjalani peran figuran, belajar dari bawah, bahkan menjalankan usaha servis kompor gas di rumahnya di Cimahi. Jalan panjang itu membuatnya memahami kehidupan masyarakat dari dekat, membuat setiap dialog yang ia ucapkan sebagai Saep terasa alami dan mudah diterima penonton. Jadi copet itu sesungguhnya adalah kejahatan yang rendah hati. Dilakukan secara diam-diam, bekerja dengan senyap, bahkan ketika tangan kanan kita mencopet, tangan kiri kita tidak. Buang keraguanmu. Kalau kamu pengangguran, miskin dan lemah iman, kamu sudah punya cukup alasan untuk melakukan tindak kejahatan. Kamu bisa jadi maling, perampok, tukang todong, atau jambre. Selain itu, jadi copet adalah salah satu alternatif. Yang membuat Saep berbeda dari karakter lain bukan sekadar tingkah lucunya. Ia memiliki dunia sendiri. Sebuah dunia yang dibangun dengan logika unik dan cara pandang yang seringkali mengundang tawa. Itu kuncinya. Miskin, pengangguran, dan lemah iman. Kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat tahu kunci itu, bisa bahaya. Kalau semua orang hidup berkecukupan, punya pekerjaan dan kuat iman, saya nggak bakal punya teman sama orang jahat. Di bawah kepemimpinannya, kegiatan yang jelas salah justru dibungkus dengan istilah-istilah layaknya sebuah kampus modern. Ada Akademi Bandung Copet atau ABC. Ada KKN yang dalam versinya berarti kuliah kerja nyopet. Ada wisuda bagi murid yang dianggap berhasil. Bahkan ada PHK bagi anggota yang dianggap tidak memenuhi target. Semua istilah itu terdengar konyol. Namun justru disitulah letak kecerdasan karakter Saep. Melalui humor, penonton diajak melihat berbagai sindiran sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan berkat kemampuan akting Icuk Baros, semua itu tampil ringan, menghibur, sekaligus mudah diingat.
Tak heran jika banyak penggemar menyebut Bos Saeb sebagai salah satu karakter paling unik yang pernah lahir dari dunia sinetron Indonesia. Namun di balik semua kelucuannya, ada sisi lain yang jarang dibahas. Saeb sebenarnya adalah karakter yang kesepian. Ia terus mempertahankan dunia yang ia bangun sendiri, sementara tokoh-tokoh lain mulai berubah dan memilih jalan hidup yang lebih baik. Murid-muridnya datang dan pergi, banyak yang akhirnya meninggalkannya, sementara Saeb tetap bertahan dengan keyakinannya sendiri. Karakter itu menjadi simbol tentang seseorang yang begitu setia pada dunianya meski perlahan ditinggalkan oleh keadaan. Mungkin itulah alasan mengapa Bos Saeb terasa begitu berkesan. Karena di balik komedi yang menghibur, selalu ada sisi manusiawi yang membuat penonton ikut merasakan perjalanan hidupnya. Hari ini, sang pemeran telah berpulang, namun karya yang ia tinggalkan akan terus hidup. Perjalanan Icuk Baros dari seorang pekerja sederhana, pemain figuran, penulis cerita, hingga menjadi salah satu karakter paling ikonik di televisi Indonesia adalah bukti bahwa ketekunan dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Selamat jalan, Kang Icuk Baros. Terima kasih atas tawa, kenangan, dan karakter Bos Saeb yang telah menjadi bagian dari masa-masa indah jutaan penonton Indonesia. Sang rektor ABC mungkin telah pergi, namun namanya akan selalu hidup dalam ingatan para penggemar preman pensiun.